Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya Eka Nugraha. Sejumlah informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara hingga berita terbaru dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, diduga akibat pembakaran sampah, bengkel mobil ludes terbakar di Palmerah, Jakarta Barat. Usut TPPU, Kejaksaan Agung periksa ex Jampitsus Febri Adriansyah. Di segmen Khas Speak, kami akan mengajak Anda menikmati suasana akhir pekan yang tenang, penuh kerimbunan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Dan langsung saja kita saksikan Berita 1 Pagi selengkapnya di Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Sebuah bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilanda kebakaran pada Jumat pagi. Kobaran api yang dengan cepat membesar menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di area belakang bengkel. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitarnya. Peristiwa kebakaran sempat mengundang perhatian warga sekitar. Rekaman video amatir menunjukkan kobaran api membumbung tinggi disertai kepulan asap hitam pekat yang membakar area bengkel. Warga pun berupaya menghubungi petugas pemadam kebakaran agar api segera dapat dikendalikan. Petugas suku dinas Gulkarmat Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dan melokalisir titik api. Berkat respon cepat petugas, api berhasil dicegah agar tidak merambat ke bangunan maupun permukiman di sekitar lokasi kejadian. Dugaan sementara mengarah pada api yang berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi. Api diduga kemudian menyambar kendaraan yang sedang terparkir hingga akhirnya membesar dan memicu kebakaran. Jadi yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Ada berapa unit, Pak, yang terbakar, Pak? Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya, tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang Nabun, dia sampah lah gitu. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Aparat masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran dan menghitung total kerugian akibat insiden tersebut. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas melaporkan. Penertiban usaha barang rongsokan yang menggunakan fasilitas umum di Jalan Kampung Kalawi, Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh pada Jumat pagi. Tak terima ditertibkan, seorang pemilik lapak mengancam petugas dengan benda tajam. Kericuhan terjadi saat personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan penertiban terhadap usaha barang rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum. Aksi tarik-menarik antara petugas dan pemilik lapak tak terhindarkan. Peristiwa bermula ketika petugas berupaya mengamankan timbangan yang digunakan dalam aktivitas usaha sebagai barang bukti dugaan pelanggaran. Pemilik dan keluarganya menolak penertiban tersebut serta berusaha merebut kembali barang bukti yang telah diamankan petugas. Saat proses penertiban berlangsung, seorang pemilik usaha rongsokan mengeluarkan sebilah parang dari dalam rumahnya dan mengacungkannya ke arah petugas Satpol PP yang sedang bertugas. Insiden ini semakin memicu ketegangan di lokasi. Petugas akhirnya dapat menguasai keadaan dan melanjutkan proses penertiban hingga selesai. Penertiban dilakukan karena pemilik usaha telah melanggar peraturan daerah atau Perda tentang ketertiban umum dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti trotoar,
sebagai lokasi usaha dan tempat menyimpan barang rongsokan. Sebelumnya, petugas sudah berulang kali memberikan imbauan, sosialisasi, serta pendekatan secara persuasif kepada pemilik usaha. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga petugas terpaksa melakukan penertiban. Setelah nanti trotoar tersebut dikosongkan, nanti kita kembalikan kepada yang bersangkutan karena di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan di saat sore hari. Diharapkan melalui penertiban ini hak pejalan kaki di trotoar dapat dikembalikan serta estetika jalan raya tetap terjaga. Delvineski, Berita 1, Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, polisi menegaskan tak ada tindakan kekerasan atau intimidasi pada petugas keamanan proyek MRT yang menegur pengendara Alphard saat menerobos lampu merah dan zebra cross di kawasan halte Transjakarta Bundaran HI. Namun polisi masih akan mendalami informasi yang menyebut petugas security itu diminta bersujud untuk meminta maaf pada pengguna mobil mewah. Cekcok antara petugas keamanan proyek MRT dan pengendara Toyota Alphard terjadi di kawasan halte Transjakarta Bundaran HI, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial terlihat, sebuah mobil Toyota Alphard melaju kencang saat lampu lalu lintas untuk pengguna kendaraan memberi isyarat berhenti untuk memberi giliran pejalan kaki menyeberang, hingga membuat petugas keamanan proyek MRT mengingatkan dengan mengetuk bodi mobil. Tak terima diingatkan, kedua orang berpakaian batik yang menggunakan Alphard lantas terlibat adu mulut dengan petugas keamanan hingga akhirnya kedua pihak menuju pos polisi Tamrin untuk menjalani proses mediasi. AKBP Braille Arnold Rondonu, Kapolsek Metro Menteng menegaskan tak ada kekerasan terhadap petugas keamanan saat mediasi berlangsung dan kedua belah pihak disebut telah sepakat menyelesaikan persoalan secara damai. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada. Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak? Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi kedua belah pihak. Terkait dugaan pelanggaran lalu lintas berupa menerobos lampu merah dan indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, penanganannya telah diserahkan kepada Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau seluruh pengguna jalan mematuhi rambu dan marka lalu lintas, terutama di kawasan penyeberangan pejalan kaki untuk keselamatan bersama. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, gara-gara kecanduan judi online, seorang ayah dan putranya menjadi pencuri motor. Keduanya beraksi di wilayah Bali dan menjual belasan motor curian ke luar pulau. Ayah dan anak kompak biasanya adalah hal yang baik, tapi tidak bagi ayah dan anak yang ini. IGNA, pria berusia 43 tahun dan putranya AKP 24 tahun diciduk polisi di kediaman mereka di Jalan Nangka Utara, Kota Denpasar, Bali. Penangkapan ini dilakukan karena keduanya kompak mencuri motor. Aksi mereka terekam kamera pengawas di sebuah hotel di Jalan Teguh Umar, Denpasar. Dengan berboncengan motor, ayah dan anak ini mencari target motor untuk dicuri. Mereka berbagi tugas. Sang ayah menunggu di motor, sedangkan sang putra beraksi membobol sepeda motor incaran. Berbekal rekaman CCTV, tim Satuan Reserse Kriminal Polsek Denpasar Barat kemudian mengejar kedua pelaku curanmor. Dari penyidikan awal, ayah dan anak ini telah mencuri 12 motor dan menjual barang curian mereka di media sosial. Motor-motor curian itu dijual antara 10 juta hingga 12 juta rupiah dan dikirim keluar Pulau Bali. Adapun pengungkapan terkait dengan curanmor yang mana dilakukan oleh dua tersangka setelah dilakukan penyelidikan berhasil didapati bahwa yang bersangkutan melakukan curanmor itu di 12 TKP. Adapun di 7 TKP masuk wilayah Denpasar Barat, kemudian 5 masuk di luar wilayah Denpasar Barat. Dari pelaku sendiri, modus yang dilakukan yaitu berkait dengan dengan cara melakukan ngeteng
atau satu membawa sepeda motor, yang satu mendorong dengan menggunakan knalpot. Sasaran sepeda motor yang diambil adalah yang tidak dikunci stang. Dari penangkapan ini, polisi menyita 2 barang bukti berupa sepeda motor. Kepada tim penyidik, ayah dan anak ini mengaku nekat mencuri karena kecanduan judi online. Kasus ini pun ditangani oleh Polsek Denpasar Barat. Penyidik lakukan pengembangan kasus. Sofian Hadi, Berita 1, Denpasar, Bali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang penggembala kambing di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Pelaku menyembunyikan puluhan gram sabu di kandang ternak miliknya untuk mengelabui petugas. DE, warga desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria yang sehari-harinya mengembala kambing ini diyakini menjadi pengedar narkotika di kampungnya. Polisi menciduknya saat sedang memberikan pakan untuk kambing peliharaannya. Pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun upayanya itu berhasil digagalkan polisi. Petugas menemukan 1 paket sabu di kantong celananya. Polisi juga menggeledah rumahnya, namun tidak menemukan barang bukti lainnya. Barang bukti 1 paket sabu seberat 32 gram justru ditemukan di kandang kambing yang dipeliharanya. Kepada petugas, DE mengaku hanya bertindak sebagai pengedar atas perintah seorang pria berinisial DN. Untuk jasanya, DE dijanjikan imbalan sebesar Rp200.000 per hari jika berhasil menjual barang haram tersebut. Mengamankan 1 tersangka diduga jual narkotika jenis sabu, inisial DE. Untuk berat BB-nya diamankan 32 gram berserta timbangan sama klip kosong berserta sendok. Barang dapat dari DN yang sekarang DPO. Atas perbuatannya, DE dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Imanuddin, Berita 1, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, sementara itu polisi mengungkap praktik peredaran obat-obatan keras yang dijual secara ilegal di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi berhasil menangkap 2 orang dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mana lagi? Halo. Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap praktik peredaran obat-obatan keras daftar G dan psikotropika yang dijual secara ilegal di wilayah Kecamatan Kalideres. Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap 2 tersangka berinisial JA dan SM dari 2 lokasi yang berbeda yang dijadikan tempat penjualan obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Riholt Sihotang mengatakan, pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penjualan obat keras secara bebas yang berkedok warung kopi dan toko kosmetik. Mana kita telah melakukan pengungkapan 2 TKP yang dimana LP-nya ada 2. Kemudian dari hasil pengungkapan kita temukan bahwa modus dari para tersangka penjual obat ini yaitu menjual obat-obat keras daftar G yang mereka tidak memiliki izin edar. Ada 75 butir obat merek Hesimer, 19 butir obat merek Tramadol, 6 butir obat merek Riclola, 6 butir obat merek Aprazolam, serta uang tunai hasil penjualan itu sebanyak Rp230.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Andrew Tito, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai anak pejabat yang pamer harta kekayaan bikin ayahnya mundur dari jabatan.
Informasi selengkapnya sesaat lagi. Semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Suami ideal, suami yang baik standarnya syariat Islam. Karena kekurangan ibu hanya bisa ditutupi oleh suami ibu, dan kekurangan suami ibu hanya bisa ditutupi oleh ibu. Tapi yang mulia saat punya anak, punya cucu, punya keturunan yang mereka takwanya tinggi kepada Allah. Hanya di BTV dan Berita 1. Hari ini kita akan keliling Kota Tua membahas semua yang ada di sini dan yuk. Berjalan sedikit keluar dari kawasan Kota Tua, kita akan menemui toko merah ini. Museum yang wajib banget Abang Po datengin, yaitu Museum Wayang. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Di Winturbin itu kemarin kita pasang jalan tol Probolinggo Banyuwangi itu ada pohon energi atau pohon angin pertama di Indonesia. PLTS itu kan tergantung cuaca Pak ya. Jadi bisa aja ini oke kita desain ini pas ini solar panel Bapak ini bisa menghasilkan 20 kW per hari. Tapi kan di hari berikutnya belum tentu. Jadi sistem hybrid off-grid lebih memungkinkan dan lebih layak digunakan untuk di daerah perkotaan customer kita. Mau ngemat 50% atau full 100% memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Pemirsa, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral menyusul viralnya unggahan di media sosial yang melibatkan salah satu anggota keluarganya. Gegara sang putri flexing, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Nevi Rizal menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis 23 Juli 2026. Keputusan ini setelah melalui pertimbangan matang demi menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan telah menerima surat pengunduran diri ini dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan flexing ini. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026.
Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Sebelumnya dalam sejumlah unggahan di media sosial, sang anak Dea Aranoia memamerkan momen liburan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Ia juga mengunggah tangkapan layar percakapan keluarga termasuk rencana pembelian mobil. Tak hanya itu, Dea juga memamerkan belasan jerigen BBM atau bahan bakar minyak di rumahnya. Unggahan tersebut menjadi perbincangan warganet karena muncul saat Kabupaten Gayo-Luwes masih dalam masa pemulihan pasca bencana. Usai sang ayah resmi mengundurkan diri, Dea Aranoia meminta maaf atas perbuatannya itu. Dalam surat yang diunggahnya, ia mengaku telah menyesal karena melukai perasaan banyak orang. Tim Liputan, Berita 1. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai seorang ASN di Kementerian PU yang disebut meninggal dunia karena izin cuti sakitnya tidak disetujui. Dodi menegaskan informasi itu merupakan hoax. Dodi mengatakan hasil pemeriksaan Biro Kepegawaian Kementerian Pekerjaan Umum tidak menemukan adanya kasus seperti yang beredar di media sosial. Menurutnya, pegawai yang dimaksud telah lebih dulu mengalami sakit. Proses administrasi cuti baru dilakukan setelah kondisi kesehatannya memburuk. Sejak akhir April 2026, Dodi memang menarik sementara kewenangan persetujuan cuti dari Sekretaris Jenderal. Langkah itu diambil setelah ditemukan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pengajuan cuti oleh sejumlah pegawai. Ia menegaskan kebijakan itu bukan untuk mempersulit hak cuti ASN, melainkan sebagai upaya pembenahan administrasi dan penegakan disiplin. Menurut Dodi, kewenangan persetujuan cuti akan dikembalikan kepada Sekjen setelah proses penataan selesai. Sebenarnya sih saya baru tahu kalau itu rame dari staf di kantor. Yang pertama yang mungkin saya tanggapi adalah ada yang meninggal karena izin cutinya nggak saya okekan. Itu super hoax tuh. Saya sudah cek dengan Biro Kepegawaian nggak ada yang begitu. Semua yang sakit aja sudah sakit. Proses perizinan cuti itu belakangan. Memang betul sejak kira-kira akhir-akhir April itu perizinan cuti yang selama ini saya delegasikan kepada Sekjen, saya tarik kembali karena banyak temuan bahwa teman-teman mengajukan izin cuti menggunakan dokumen-dokumen palsu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 3 lokasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan 5 koper berisi dokumen serta menyegel 2 mobil yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diselidiki. Penggeledahan dilakukan di kantor Bupati Lombok Barat, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, serta rumah dinas Bupati. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Di kantor dinas PUPR, penyidik memeriksa sejumlah dokumen administrasi, arsip, dan data elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara. Sementara di rumah dinas Bupati, penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan serta menyegel 2 unit mobil, yaitu Honda HR-V dan Chevrolet. Dari rangkaian penggeledahan ini, penyidik membawa 5 koper berisi dokumen yang akan dianalisis lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Hingga penggeledahan berakhir, KPK belum mengungkap rincian barang bukti maupun keterkaitan 2 kendaraan yang disegel dengan perkara yang sedang diusut. Usai mangkir karena sakit, hari Jumat kemarin Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan oleh Kejagung. Sebelumnya jika tak hadir dalam pemeriksaan kali ini, Kejagung buka peluang lakukan jemput paksa.
Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah hari Jumat kemarin. Febri sedianya diperiksa pada Rabu 22 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap Febri dilakukan oleh tim 9 yang terdiri dari 9 jaksa senior. Tim itu akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prukis hari ini penanganan perkara Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dengan sprindik itu, total terdapat 4 sprindik yang kini ditangani penyidik Kejagung. Sementara 4 saksi termasuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah dipanggil untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul, Jawa Barat. Surat perintah penyidikan atau sprindik baru ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan baru dilakukan oleh tim 9 setelah menerima penyerahan barang bukti dari Polri. Dengan terbitnya surat perintah ini, total ada 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait rangkaian perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni terkait kasus Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Asabri. Lebih lanjut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejagung Rudi Margono mengatakan alasan pihaknya menerbitkan sprindik baru terkait dugaan tindak pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini. Ia mengatakan penerbitan sprindik baru untuk memastikan seluruh barang bukti yang telah disita dalam proses penggeledahan dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam penyidikan TPPU. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah sprindik TPPU. Sementara itu, Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara Febri Adriansyah. Keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Hotman mengaku mengidap penyakit saraf terjepit yang mengharuskannya menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat, Bu, ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat rahasia. Ya, gitu kira-kira. Sebelumnya, keputusan Hotman mendampingi Febri menjadi perhatian publik. Hotman sempat menyatakan menerima perkara ini karena menilai kliennya memiliki rekam jejak dalam penyelamatan aset negara dan menduga ada unsur kriminalisasi dalam proses hukum yang dihadapi Febri. Pernyataan Hotman pun kian menuai kontroversi saat menyebut Kapolri tidak minta izin Presiden sebelum menetapkan ex-Jampitsus tersebut sebagai tersangka.
Pernyataan itu disampaikan Hotman Paris usai mendampingi Febri Adiansa menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung pada pekan yang lalu sebagai tersangka kasus Asabri. Hotman mempertanyakan alasan Kapolri menetapkan Febri sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kini bola ada di tangan penegak hukum. Publik tentu menanti proses hukum dalam kasus ini berjalan dengan profesional, adil, dan tanpa pandang bulu. Tim Liputan, Berita 1. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus resmi dijabat oleh Kuntadi. Pelantikan sejumlah pejabat tinggi Kejagung digelar pada Jumat siang. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Usai dilantik, Kuntadi menyampaikan sejumlah pesan dan arahan Jaksa Agung. Pertama, Jaksa Agung meminta melakukan konsolidasi internal maupun eksternal dan evaluasi penanganan perkara yang ditangani Kejagung. Kedua, Kuntadi diminta untuk menjaga integritas, objektivitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas. Terima kasih, sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah... Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Bogor, Jawa Barat. Inspeksi dilakukan untuk memastikan SPPG terus menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak sidak kedua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Sidak dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG berjalan sesuai standar, mulai dari aspek kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas bahan makanan yang akan disalurkan kepada para penerima manfaat. Dua lokasi yang dikunjungi dalam sidak ini adalah SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat dan SPPG Cipaku 02 di Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Sudaryono meninjau langsung seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari ruang penyimpanan bahan pangan, area produksi, hingga memeriksa tanggal kedaluarsa susu yang akan dibagikan kepada anak-anak. Selain mengecek fasilitas, Sudaryono juga berdialog dengan kepala SPPG dan para petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan operasional serta kendala yang dihadapi di lapangan. Sudaryono menyatakan sidak dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus memberikan motivasi kepada pengelola SPPG agar terus menjaga kualitas layanan dalam mendukung keberhasilan program MBG. Yang pertama tujuannya adalah nyemangati yang memang dapur dan petugasnya itu bagus. Saya harus katakan bahwa dari semua dapur itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Dari hasil inspeksi di 2 SPPG di Kota Bogor ini, Sudaryono mengaku belum menemukan adanya permasalahan berarti. Seluruh proses pengolahan makanan dinilai telah berjalan dengan baik, higienis, dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mentoleransi SPPG yang mengabaikan standar keamanan pangan maupun kebersihan dalam proses penyediaan makanan. Karena itu, evaluasi terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi.
Hidayat Azril, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Jakarta. Peresmian itu menjadi tonggak penyatuan berbagai konfederasi buruh dalam satu wadah perjuangan. Kapolri menegaskan perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim investasi agar lapangan kerja terus bertambah. Menurutnya, persatuan buruh menjadi modal penting menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus mendukung program strategis pemerintah seperti hilirisasi, swasembada pangan, dan energi. Polri berkomitmen melindungi hak para pekerja melalui Des Ketenagakerjaan yang telah menangani 291 perkara dan membantu lebih dari 4.500 pekerja menjadi pegawai tetap. Diharapkan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mampu memperkuat solidaritas buruh sekaligus menjaga situasi tetap kondusif demi mendukung Indonesia Emas 2045. Kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada, dan kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga, dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada, perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh. Di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap. Selanjutnya di segmen khas Speak kami akan mengajak Anda menikmati suasana akhir pekan yang tenang penuh kerimbunan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Jangan kemana-mana, tetaplah di Berita 1 Pagi. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta, oh, berpesta, semesta berpesta. Berawal dari mimpi sederhana. Ngapain malu, kan kamu nggak merugikan orang lain. Putaran roda saya mungkin seperti ini sekarang, ya udah dinikmati.
Setiap tantangan dihadapi langkah demi langkah. Beli pertama mati separuh, beli kedua mati semua. Jangan putus asa. Saksikan kisah inspiratif para pengusaha mandiri yang berhasil di Pecah Telur. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Pulau Nias, lebih dari sekedar gulungan ombak kelas dunia yang menjadi damba para peselancar, Nias adalah monumen hidup di mana tradisi megalitu masih bernafas hingga hari ini. Mari kita selami kekayaan budaya dan potensi alam bumi Tanoniha yang tak habis dikagumi dunia dalam cerita Indonesia. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Menikmati segala keindahan alam lewat spesiesnya yang hidup dan berkembang biak. Di dalam hutan yang rimbun ini, tepatnya di bawah kayu lapuk, kita dapat menjumpai serangga kecil lamoni. Seketika, hutan terasa ada di zaman purba. Untuk menemukan hal baru yang membuka cakrawala pengetahuan menjadi lebih lengkap. Saksikan Dunia Alam. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk melakukan penghematan energi, saya pikir ini salah satu upaya. Yes. Jadi memang yang paling terasa saat ini memang dampak energi itu yang harus segera kita atasi, dan WFH itu salah satunya aja. Ini apakah akan ada pengaruhnya atau jangan-jangan sebagai bentuk pengaruh dari ekonomi kita yang sedang struggling? Media produksinya akan menyerap itu untuk dikabarkan akan disiarkan ke seluruh Indonesia. Selamat datang di meja redaksi, tempatnya kami awak redaksi dari B-Universe membahas apapun yang sedang hanya di BTV dan Berita 1. Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Putri 2026 usai mengalahkan Laos 5-0 tanpa balas. Garuda Pertiwi dipastikan tampil di ASEAN Women's Championships 2027 dan akan berhadapan dengan Australia, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara Piala AFF Putri 2026. Garuda Pertiwi tampil gemilang di turnamen kali ini. Di partai puncak, skuad asuhan Mochi bertemu dengan Laos. Laga berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Di babak pertama, Garuda Pertiwi gol baru tercipta di menit ke-32 dicetak Sydney Hooper. 1-0 Indonesia unggul. Berlanjut ke babak kedua, rentetan gol Indonesia akhirnya tercipta. Isabel Not mencetak gol jarak jauh di menit ke-42. Kemudian di menit ke-58, Estella Lopati berhasil memanfaatkan umpan terobosan. Dua gol terakhir dicetak Felicia Deziu dan Emily Nahon. Skor 5-0 tanpa balas menutup kemenangan Timnas Indonesia sekaligus menobatkan skuad Garuda Pertiwi juara Piala AFF 2026. Kemenangan itu juga memastikan Indonesia untuk tampil di ASEAN Women's Championship 2027 dan akan berhadapan dengan Australia, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Itu juga dengan Vinicius untuk Indonesia menjulang. Ya, sementara itu Timnas Indonesia akan menghadapi Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memanggil 26 pemain untuk menghadapi turnamen itu. Nama tim Gabe Pence dan Michael Becker dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda.
hari jelang laga perdana Piala AFF 2026, pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi memanggil 26 pemain. Sejumlah nama baru bergabung di tim ini, seperti Tim Gibbons, Michelle Baker. Nama lain yang kembali masuk skuad Garuda adalah Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Rizky Eka Pratama, dan Mark Klok. Sementara lainnya nama-nama yang sudah menjadi andalan Hartman di Timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho, Justin Hubner, Donitri Pamungkas, Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi. Di tengah ada nama Tom Haye, Ivar Jenner, dan Sen Patinama. Sementara di lini depan ada Raihan Hanan, Ragnar Orotmangun, M. Riyandi, hingga Jens Raven. Timnas akan melakoni laga perdana pada Senin 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, melawan Kamboja. Skuad asuhan pelatih Hartman kali ini diunggulkan dengan materi pemain yang ada. Hartman dinilai akan bisa bereksperimen untuk menemukan skuad terbaiknya. Dan berikut jadwal Timnas Indonesia di babak fase grup Piala AFF 2026. Pemirsa, komunitas golf Bergerak Golfers terus berupaya menjadi wadah para pecinta olahraga golf dari berbagai kalangan. Selain mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga, Bergerak Golfers juga menjadi ajang memperluas relasi. Komunitas Bergerak Golfers akan berusia 2 tahun pada Oktober 2026 nanti. Selama ini pula anggota komunitas golf terus meningkat. Tak hanya menjadi wadah bagi pecinta olahraga golf, Bergerak Golfers juga berkembang menjadi ruang untuk menjalin silaturahmi, memperluas relasi, dan mendorong gaya hidup sehat. Sejak awal berdiri, komunitas ini telah memiliki 2.000 anggota aktif. Para anggota kerap menggelar aktivitas bermain golf bareng alias gobar. Sementara itu, penggemar olahraga golf yang tertarik bergabung dalam komunitas bisa mengakses tautan di media sosial Bergerak Golfers. Grup kita itu sekarang membernya udah sampai 1.900-an orang lebih gitu. Jadi kegiatan kita biasanya gobar tiap sebulan sekali. Tapi di grup itu aktif banget sampai setiap hari tuh ada aja list untuk gobar. Tapi gobarnya gobar yang kayak mandiri aja. Misalnya aku lagi main-main di sini nih di lapangan A, aku open list, siapa yang mau ikut silahkan. Jadi tiap hari kita ada aja buat main lapangan golfnya. Tapi kalau misalnya event gobarnya sendiri itu sebulan sekali. Salah satu kegiatan bermain golf bareng alias gobar digelar pada Jumat pagi di Padang Golf Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Mengusung tema kembali ke sekolah golf event, turnamen seru dan nostalgia. Para anggota kompak mengenakan pakaian bernuansa seragam SMA putih abu-abu. Aktivitas ini pun memperkuat rasa kekeluargaan di antara anggota komunitas. Komunitas ini humble ya. Humble, semua dari semua kalangan ada, yang baru sampai yang pro juga ada. Dan nyaman sih karena mau siapapun welcome. Saya baru berani untuk driving aja, belum berani turun lapangan. Cuman karena berkat bergerak juga, jadi berani nih. Karena banyak teman-temannya yang pasti punya banyak teman, jadinya teman golf. Yang pemula juga ada, yang pro juga ada, nggak pelit ilmu, kita bisa belajar bareng. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Padang Golf Pangkalan Jati, Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Lasmono, menyatakan komitmennya mendukung kegiatan Bergerak Golfers sebagai bagian dari upaya mendorong banyaknya generasi muda yang mulai menekuni olahraga golf. Khusus untuk yang ini, kita mewadahi permintaan adik-adik pegolf muda lah ya, untuk mendapat fasilitas main golf bersama. Ya, kita dukung semaksimal mungkin. Soliditas terlihat dari beragam latar belakang anggota komunitas, mulai dari pegolf profesional sampai pemula terlibat aktif dalam Bergerak Golfers. Para member juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tim Liputan Berita 1.
Kabur sejenak dari deadline kerja dan menikmati suasana akhir pekan yang tenang penuh kerimbunan, Taman Wisata Alam Angke Kapuk bisa jadi pilihan tepat untuk mengusir penat. Selain berperahu keliling hutan mangrove, kita juga makin paham pentingnya menjaga kelestarian hutan bakau. Kita simak keseruan tim Berita 1 Cesa Andini dan Dava Sidki di episode Speak berikut ini. Pemirsa, akhirnya kita bisa liburan juga. Dan kali ini kita mau jalan-jalan keliling menyusuri hutan mangrove. Rasanya pastinya kita bakal mungkin lebih nyantai, lebih sepoi-sepoi gitu ya. Rasanya kayak seakan-akan jauh gitu dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Padahal sih masih di Jakarta juga pemirsa. Taman Wisata Alam Angke Kapuk di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara jadi destinasi liburan tipis-tipis saya kali ini. Penuh pepohonan mangrove yang rindang, kawasan konservasi ekosistem pesisir ini bikin liburan singkat saya makin seru. Apalagi saya keliling kawasan mangrove ini dengan menaiki perahu speedboat. Jadi kita mulai jalan-jalan. Pastinya kita bakal berapa menit sih Mas kalau misalnya naik perahu kayak gini? Kalau gini biasanya sekitar 30-an menit. 30 menit? Ya, jadi sebenarnya paling yang kalau kita lewatin naik speedboat nanti setelah lewatin jembatan Sunset namanya itu sebenarnya spot yang bagus kalau di sore hari karena tadi jadi sunsetnya tuh dapat banget di situ. Terus nanti juga kita bakal ngelewatin menara burung juga. Itu biasanya ada banyak burung-burung besar yang lewat di situ. Ya gitu sih. Paling nanti kalau sempat kita lewatin jembatan yang arah pembibitan juga. Oh, oke. Kalau dari Mas ini mungkin kalau tahu aja ya, kalau tahu ada jenis burung apa sih yang mungkin jarang gitu, yang rare gitu di sini? Iya, jadi sebenarnya yang di sini tuh khasnya biasanya dia makan ikan. Jadi kalau biasanya di kota kan banyak kan pemakan buah gitu. Nah kalau di sini ada berbagai macam sih. Biasanya ada kayak pencok ular, terus juga ada burung sangat. Terus biasanya kalau fotografer burung nyarinya raja udang di sini. Tadi aku enak banget sih, walaupun cuacanya lumayan panas ya, tapi karena anginnya kenceng, jadi masih enjoy banget sih di sini. Gimana nih pemirsa, tertarik nggak ke sini? Muter-muter di Sungai Amazon Indonesia. Cukup membayar Rp60.000 per orang, pengunjung sudah bisa menjelajahi hutan mangrove menggunakan speedboat. Cocok banget juga nih buat bengong-bengong. Tapi perlu diketahui, taman mangrove ini tetap mengutamakan bagian konservasinya loh. Makanya, salah satu kegiatan yang akan kita lakukan, yap, bener banget, menanam mangrove alias bakau. Dan pemirsa, saat ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol langsung sama Direktur Jakarta Mangrove, Ibu Ken. Nah, Ibu Ken mungkin bisa diceritakan ya. Yang pertama, Bu, mungkin boleh dijelasin kondisi ekosistem di hutan mangrove Taman Wisata Angke tuh saat ini gimana sih, Bu? Kondisi ekosistem di sini tuh udah sempurna banget ya. Kenapa sempurna? Karena kami itu menemukan burung elang beberapa tahun yang lalu. Kalau kita belajar di biologi kan ada lingkaran kehidupan itu. Burung elang itu kan yang predatornya paling atas. Nah, di sini tuh ada. Jadi dari binatang yang paling kecil sampai binatang pemakan di paling atas itu ada. Artinya ekosistem mangrove-nya itu lengkap. Oke. Terus tadi kita udah sempat nanam bibit kan, Bu ya? Nah, itu berapa lama sampai akhirnya bisa jadi digunakan untuk di taman mangrove ini?
Jadi setelah tadi kan udah nanam bibit tuh namanya propagule ya. Ya. Propagule itu kita nurture, kita rawat di area pembibitan selama kurang lebih 4-5 bulan sampai dia tumbuh daunnya at least 4 atau 6 daun, baru setelah itu kita tanam di rawa. Khusus di hutan mangrove Taman Wisata Angke Kapuk, air di daerah rawa ini bisa mencapai ketinggian sekitar 90 cm atau seperut orang dewasa. Makanya, penanaman bakau perlu menggunakan medium bronjong alias anyaman bambu menyerupai keranjang. Ini tuh fungsinya untuk menahan pohon bakau supaya nggak gampang terbawa arus pasang dan menjaganya nggak tenggelam. Nah pemirsa, tadi kan kita udah jalan-jalan keliling di hutan mangrove ya. Tapi ternyata di sini kita juga bisa bikin ekoprint. Kalau ekoprint tuh apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi simpelnya ekoprint itu adalah kegiatan di mana kita bakal mewarnai entah tas atau bisa kain atau pakaian itu dengan bahan-bahan alam. Contohnya di sini kita ada berbagai bunga dan ada juga berbagai jenis daun seperti itu. Oke, jadi kita bakal bikin ini berapa lama? Ini kurang lebih sekitar 15 menit. 15 menit. Oke, kita lihat siapa yang lebih bagus, aku atau Mas Sol. Oke. Ternyata hutan mangrove nggak cuma jadi penyelamat ekosistem pesisir, tumbuhannya juga bisa disulap jadi karya seni seperti ini. Nah, harga tiket masuknya cukup Rp35.000 saja per orang untuk di akhir pekan dan Rp30.000 untuk hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi, siapa bilang liburan itu mahal? Dan itu dia pemirsa, jalan-jalan wisata alam di kawasan hutan mangrove Peak Jakarta. Memang di sini tadi banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan. Dari awalnya naik perahu keliling hutan mangrove, habis itu nanam bibit, dan juga bikin ekoprint. Cesa dan Dava dari kawasan hutan mangrove Peak Jakarta. Dan pemirsa, sebelum beraktivitas untuk hari ini, kita simak dulu perakiraan cuaca sejumlah kota besar di Indonesia yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG berikut ini. Kita lihat 3 wilayah yang pertama. Aceh akan mengalami berawan dengan suhu 27-32 derajat Celcius, kemudian Medan hujan ringan 24-29 derajat Celcius, kemudian Bandar Lampung udara kabur 23-28 derajat Celcius. Kita bergeser lagi ke 3 wilayah lainnya. DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu 24-34 derajat Celcius, kemudian Bandung dan Semarang keduanya akan sama-sama mengalami cerah dengan suhu 15-28 derajat Celcius. Dan kita bergeser lagi ke 3 wilayah lainnya. Yogyakarta dan Denpasar juga sama, masih akan mengalami cerah dengan suhu 20-31 derajat Celcius, kemudian Samarinda berawan 24-30 derajat Celcius. Dan terakhir, kita ke wilayah timur Indonesia. Makassar dan Ambon keduanya akan mengalami cerah berawan dengan suhu 23-33 derajat Celcius, dan Jayapura akan mengalami berawan 21-29 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Eka Nugraha mengucapkan terima kasih Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita 1 Pagi. Berita 1 Pagi hadir setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh media sosial Berita 1, baik di Instagram, X maupun YouTube. Berita 1, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.